Mungkin boleh minta tanggapan ya soal tadi hasil sidang di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, permohonan Pak Dodi kan ditolak seperti itu. Jadi alasannya karena ya masih ada perkara yang sama di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Gimana maksud? Iya, permohonannya Pak Dodi yang di Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu tidak diterima begitu, alasannya ya karena ada perkara yang sama yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Gitu. Seperti apa Pak Haji menanggapinya? Ya gimana lah saya menanggapinya itu ya. Kalau menurut saya sih ya memang udah pas itu, makan sekarang kan sedang lagi berjalan sidang di Pengadilan Jakarta Barat. Itu yang di Jakarta Barat harus dituntaskan dulu di situ. Oh, sidang kapan lagi Pak Haji? Tanggal 29 kan. Agendanya apa tuh mungkin? Agendanya kan sekarang kan dalam masa dimediasi oleh pihak pengadilan. Kan sempat diminta untuk ada mediasi di luar pengadilan, akhirnya itu tidak terlaksana atau seperti apa? Akhirnya lanjut aja di persidangan. Ya, kalau tidak terlaksana ya tentu lanjut persidangan. Tapi saya nggak paham juga, itu kan orang pengadilan yang. Ya. Nanti kan di PA Barat itu juga pasti akan diminta saksi dan bukti-bukti. Apakah sudah dipersiapkan semuanya Pak Haji? Oh, gitu. Sudah ya. Berupa apa aja tuh Pak Haji? Ya saksi-saksi tentu tergantung permintaan pihak pengadilan. Iya. Apa yang dia minta oleh pihak pengadilan itulah yang kita siapkan. Lagi. Lanjutnya soal ini pasti semalam sudah kemarin ada pertemuan dengan Pak Sunan Kalijaga, mungkin boleh diceritakan seperti apa sih, siapa yang menginisiatif, siapa akhirnya Pak Haji bisa bertemu? Alhamdulillah kemarin saya dihubungi oleh Pak Sunan. Dia minta maaf sama saya atas mungkin kekeliruan yang awal. Mungkin dia terdorong karena mungkin ada bisik-bisikan yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya dia terlanjur. Nah setelah dipelajari ternyata tidaklah seperti itu. Akhirnya dia merasa terlanjur, ya dia minta maaf kemarin. Dan tidak ada masalah di dalam persoalan itu. Tidak ada masalah. Berapa lama ada pertemuan dengan Pak Sunan? Alhamdulillah saya ada pertemuan kemarin ya, ada 1 jam ada. Ada kesepakatan atau ada rencana ke depan yang akan dilaksanakan seperti itu? Kemarin cuman kebanyakan kami membicarakan bagaimana masa depan Sigala. Itu artinya agar masa depan Sigala jangan sampai nanti dia berbeban psikologis. Maka itulah kemarin yang kami. Haji, tapi sempat juga kan sebelum ketemu Pak Haji, Bang Sunan sempat meledak-ledak dulu tuh ngomongin soal video, topeng apa segala macam. Sempat disampaikan juga nggak ke Pak Haji bahwa ternyata itu salah atau gimana, dan ada permohonan maaf nggak dari Bang Sunan? Iya, makanya itulah yang saya bilang tadi kan. Artinya dia terlanjur karena berdasarkan bisikan-bisikan yang disampaikan kepada dia, maka itulah yang dia sampaikan. Ternyata setelah dipelajari tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya, sehingga dia sendiri minta maaf. Saya merasa memang Bang Sunan memang jiwanya besar. Dia seorang lawyer yang pantas kita hargai menurut saya. Saya menghargai sikap kedewasaannya, sikap seorang yang besar. Saya hargai. Cerita nggak sempat dibully juga kemarin gara-gara press con itu, mungkin sempat cerita ke Pak Haji juga? Ya adalah dia tuh ada cerita ya. Tapi dengan dia menyampaikan kepada saya maaf dan kemudian atas keterlanjuran itu bagi saya itu suatu jiwa yang besar menurut saya. Saya yakin dan percaya sama dia bahwa dia seorang yang baik dan mungkin dia akan mampu untuk berbuat baik. Ada rencana apa Pak Haji, mungkin mempertemukan lagi dengan Pak Dodi atau mediasi semacam itu? Belum ada. Cuman kami membicarakan setelah pembicaraan seperti itu, terus lanjut bagaimana kira-kira keadaan Galat, itu yang banyak dibahas. Jadi bagaimana ke depan, ya kita lihatlah perkembangannya. Sebelumnya kan sempat nyebut juga kalau mau menempuh jalur hukum Pak Haji dari pihak sana.
mungkin setelah Setelah kemarin pertemuan kemarin itu iya. akan lanjut kah atau memang stop? Iya, iya itu makanya kan sudah saya jawab tadi karena berdasarkan apa yang dia terima itulah rupanya tidak seperti itu. Nah, makanya dia ya saya minta maaf. Tapi langkah hukumnya ada yang nggak diambil? Ya kan persoalannya kita tidak seperti itu. Oh. Dia sendiri kan sudah Mengakui. mengakui. Jadi terlanjurnya itulah yang dia minta maaf. Ada kabar juga Pak setelah preskon dan akhirnya ketemu dengan Pak Haji dan mengetahui duduk perkaranya video itu seperti apa, kabarnya Bang Sunan itu sudah tidak lagi megang Pak Dodi sebagai kuasa hukum. Benar nggak Pak? Seperti itu. Kurang sekali. Soalnya saya tidak berbicara sampai ke situ. Saya hanya berbicara ngomong seperti itu ya seperti yang saya sampaikan tadi artinya berdasarkan apa yang dia terima gitu. Jadi terlanjurnya itulah dia minta maaf. Tapi lagi-lagi kalaupun nanti ada upaya Pak Sunan untuk memediasi, mungkin ada perdamaian, Pak Haji tetap siap ya seperti saat yang kemarin juga selalu siap untuk menempuh perdamaian seperti itu, melanjutkan hidup secara damai seperti itu. Saya sangat siap. Saya sangat siap saya untuk kalau umpamanya ada mediasi, ada perdamaian sangat siap. Karena semuanya itu yang terbaik kalau menurut saya. Demi Gala dan demi ketenangan juga kan gitu ya. Udahlah cukuplah kan gitu ya. Nggak ada perlu lagi hal-hal lain yang harus diangkat menjadi konsumsi publik istilahnya ya. Tapi kalau umpamanya kita berbicara masalah Gala bagaimana ke depan, nah itu mungkin saya sangat setuju. Tapi kalau umpamanya hal-hal yang tidak penting, saya rasa sudah cukup lah. Jadi harapan Pak Haji tetap ya salaman, berpelukan, bahkan berencana buat ngajak dagang Bisnis bareng. Itu benar ya. Iya itulah kita selaku manusia yang bersaudara ini ya alangkah kalau bagi saya alangkah baiknya sesuatu itu kita selesaikan dengan secara kekeluargaan. Itu kalau saya harapan saya. Namun kalau pihak lain berpendapat lain ya saya pulangkan kepada diri kita masing-masing. Nanti Rebo akan ketemu lagi dengan Pak Dodi atau seperti apa sih agenda sidangnya mungkin Pak Haji? Ya, agenda sidangnya hari Rabu kan sidang tanggal 29. Ya kita insya Allah kita datang. Ya seperti itu. Bagaimana kelanjutannya itu kan pihak pengadilan yang akan memberikan ketentuannya. Ya. Tapi nggak kapok ya Pak Haji ngajak salaman walaupun kemarin seperti tolak seperti itu. Saya untuk sesuatu yang baik Tetap lakuin ya. saya soalnya kenapa itu termasuk perbuatan memang yang diridai itu istilah. Artinya kita menjaga persaudaraan, menjaga hubungan. Itu. Nggak dendam ya Pak? Saya nggak ada dendam. Ya sudahlah. Yang berlalu ya berlalu, itu aja harapan saya sih. Tapi sangat disayangkan nggak sih dengan adanya tindakan Pak Dodi kemarin datang ke Komnas Anak sehingga melibatkan ke sana gitu? Ya kalau kita berbicara sangat disayangkan di dalam persoalan yang terjadi sekarang banyak yang sangat disayangkan. Namun saya hanya satu-satunya ya mau apa lagi ya saya udah diam aja tenang. Kalau sangat disayangkan semuanya sangat disayangkan. Nah, ini pun nggak perlu garu. Tapi Pak Haji nggak masalah misalkan orang Komnas datang untuk melihat langsung malah untuk lebih terang mungkin yang tadinya hanya katanya bisa orang Komnas bisa melihat langsung kondisi Gala seperti itu nggak keberatan ya? Enggak. Saya malah menunggu deh. Saya orangnya istilahnya memang ingin menerima masukan dari orang-orang yang lebih tahu dan orang-orang yang lebih paham dan lebih mengerti baik cara mendidik anak ataupun melihat pertumbuhan psikologis anak. Ada orang yang memberi masukan-masukan bagi saya itu wajar aja diterima. Kabarnya Komnas mau datang di dekat-dekat waktu. Saya lagi di rumah. Jadi kalau umpamanya saya mau jalan, kalau dia mau datang saya akan tunggu. Mohon maaf sekali mungkin Pak Haji, kan kemarin salah satu yang disampaikan oleh Pak Dodi ke Komnas itu soal eksploitasi seperti itu katanya. Seperti apa sih kalau kondisi kan orang tahunya kalau media sosial kan ya baik-baik aja seperti itu. Kalau Pak Haji sendiri menjelaskannya seperti apa? Ya makanya saya juga bingung ya, rasanya saya tidaklah menyalahi aturan cara mendidik anak, cara mengawasi anak. Rasanya saya nggak menyalahi aturan, tidak ada yang tersakiti. Saya selalu membuat bagaimana cucu saya ini merasa senang dan dia merasa enjoy dan dia merasa apa ya ya gembira lah ya. Jadi menurut saya tidak ada yang
apanya yang saya eksploitasi, saya juga nggak ngerti ya. Cuman istilahnya aja eksploitasi, saya nggak paham seperti apa yang dieksploitasi itu sampai sekarang belum paham, saya belum ngerti saya. Nah Pak Haji, menurut Pak Haji cara pihak sana terlalu bergabung-gabung sih, sedangkan ini kasus ini masih berjalan dalam persidangan, tahu udah melibatkan ke Komnas Anak. Nah menurut pandangan Pak Haji termasuk nih suatu hal yang ceroboh sih dari pihak sana gitu, sampai segitunya gitu. Ya saya juga kurang memahami hal itu ya. Kenapa? Karena seperti yang kamu tanya tadi, kamu tanya kan pihak sana. Ya saya hanya pihak sini yang bisa saya bicara. Kalau pihak sana saya nggak bisa bicara. Nah mungkin aturannya seperti itu, mungkin dari Pak Haji yang ini belum selesai secara persidangan di pengadilan agama, tahu udah melibatkan itu. Ya terus saya mau ngomong apa ya, kalau memang maunya begitu, terus saya mau bicara apa? Ya. Jadi memang masing-masing kita, masing-masing. Jadi cara saya begini, nah cara orang bagaimana, nah itu saya bilang kepada pribadi masing-masing. Intinya Pak Haji siap, maksudnya dengan tangan terbuka kalau Pak Aris mau datang ke rumah melihat kondisi Gala seperti itu nggak masalah ya. Oh iya, malah saya sangat merasa terhargai saya dengan kedatangan dia. Merasa terhargai saya kalau dia datang. Tapi kalau dia tidak datang, tidak ada masalah. Sebab kenapa? Kalian sendiri sudah menyaksikan pertumbuhan si Gala, alhamdulillah. Kan kalian di rumah kan bebas, saya bebaskan untuk waktu mana, dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah, semuanya jelas, transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, dan tidak ada yang tersakiti, dan tidak ada yang dipaksa-paksa. Ya Pak Haji, ini terkait lengket nih Pak Haji nih, mungkin dari segi pandang orang tua seperti apa Pak Haji? Lu bisa aja nanya itu kan, historiknya saja lagi di luar gimana masuk ke lengket aja. Si Puji di sini di Indonesia, si historiknya di Turki itu gimana? Pak Haji tahu juga ya. Hah? Kalian yang kemarin kalian nanya bahwa si Puji ngantar ke bandara, jadi saya tanya tahunya di situ kan. Nah sekarang kalian bilang semakin lengket, dia kan berada di mana di Turki kan? Nah si Puji ada di bagaimana dia mulai semakin lengket. Tapi video callan Pak Haji. Video Callan Pak Haji ini makin gosipnya semakin kencang seperti ada itu. nggak buktinya dia video callan? Di media sosial dia update gosip. Saya kurang tahu. Tapi cocok Pak Haji ya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu dan saya belum melihat. Selama ini ada nggak sih Puji untuk keterbukaan sama Pak Haji dan sebagai orang tua akan menceritakan tentang curhat atau apa gitu soal pasangannya? Kalau dalam persoalan karena dia baru mencoba artinya orang penyesuaian dengan dengan sama-sama anak muda lah ya. Memang hal itu mungkin dia ya saya sendiri juga berat lah menanya-nanyakan, masa baru anak saya bergaul dengan seseorang, masa saya harus nanya-nanya bagaimana mungkin kurang lah. Berilah kebebasan kepada anak, apalagi dengan umurnya udah 19 tahun. Jadi soalnya kenapa? Sejauh ini semua itu kan masih dalam batas-batas wajar, tidak ada yang melewati batas. Tapi sejauh ini Puji salah satu anak yang terbuka nggak sih untuk pasangan sama Pak Haji? Selama ini tidak terbuka. Selama ini kan saya terbuka. Namun ke depan ya karena dia udah dewasa tentu ada juga hal-hal yang pantas dia sembunyikan, dia tutup itu tuh udah dewasa dan namanya. Kalau kemarin semuanya terbuka. Tapi sebagai orang tua berarti sudah mengizinkan ya ketika Puji sudah Menentukan. mulai ada ketertarikan dengan lawan jenisnya, sebagai orang tua Pak Haji mengizinkan itu. Iyalah, kita nggak boleh terlalu mengatur-ngatur banget, nggak. Kita hanya sebatas mengawasi. Sebatas itu wajar, sebatas itu masih dalam koridor-koridor yang pantas menurut aturan main, ya silakan. Sempat menyampaikan mungkin kalau bisa nyari cowok yang seperti ini loh, yang ini loh, yang ini bukan. Pak Puji sempat bicara seperti itu Pak Haji. Saya beranggapan baik aja ya, semua cowok itu sebenarnya bagi saya baik bagi saya. Cuman ya itu tergantung cara mereka cara mereka bergaul, cara mereka bertukar pikiran, ya cara mereka menjalani hidup. Kita harus positif kepada saya positif kepada anak muda semua. Nah untuk Puji sendiri biasanya nih untuk dia sebelum dia menentukan pasangan dia suka sharing dulu nggak sih ke Pak Haji, misalkan Pak kayak gini bagaimana gitu?
Kalau soal anak saya, kalau soal itu saya nggak berbicara sampai ke situ. Tapi anak saya sudah paham. Karena karakter-karakter orang yang di papa sukai, yang saya sukai dan yang mama sukai, dia sudah tahu. Kenapa? Karena saya sama abangnya sudah sering berbicara itu. Sama abangnya, baik dulu yang almarhum ataupun abangnya yang lain-lain, saya juga berbicara, sudah sering saya berbicara. Tentu dia mendengar. Jadi dia sudah paham seperti apa yang kriteria yang dia suka itu. Nah, terus kalau untuk abang-abang sendiri bagaimana? Hah? Abang-abang sendiri respon dan melihat adiknya bertemu dengan salah satu dari anak YouTuber gitu. Ya tentu abang-abangnya tentu mensupport dan mendukung ya. Apa yang dilakukan, kalau kebaikan untuk adiknya ini pastilah abang-abang itu sangat mendukung. Sangat mendukung, bahkan mendoakan. Kan semuanya ini ya karena berkat didikan dari abang-abangnya juga lah ya semuanya ini, makanya ya sampai sekarang alhamdulillah ya semuanya terkontrol. Terkontrol. Baik. Makasih banyak.